Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar nih hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Maju dulu. Baik teman-teman, kita sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, nih Ibu mau tanya dulu nih. Absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada yang sakit? Ada. Nah, kok masih pada lemes-lemes sih? Gimana? Oh, belum sarapan? Emang semuanya belum sarapan apa cuma satu orang doang? Ya udah, nanti habis ini sarapan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, biar semangat, kita ice breaking dulu, mau nggak? Ini Ibu tunjuk ya, ice breaking mau nggak? Boleh kan? Kalau nggak ada yang mau ngajuin diri buat ice breaking? Yang mau aja deh, yang mau, yang bisa kita ice breaking yang ya udah bareng-bareng aja ya. Ada yang tahu nggak speaknya apa? Yang itu ya, tangan ke atas itu ya. 1, 2, 3. Berdiri dong. Ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Nah, duduk. Udah mulai semangat belum? Ibunya kaget. Nah, kalau udah semangat, kalian pada tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita mulai materinya, ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Kalau nggak pada tahu, kita lanjut ya. Nah, teks prosedur itu tuh merupakan teks yang berisi langkah-langkah lengkap atau melakukan sesuatu secara urut, jelas dalam melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu apa aja? Coba ada yang tahu nggak? Ini apa saya? Apa? Contohnya saya komposisi makanan itu, Bu. Jadi kan iya. Kurang. Ya, benar. Ada lagi nggak? Ya. Nah, itu beda. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang berurutan. Maksud dari berurutan itu seperti langkah-langkah dari awal sampai hingga akhir. Dan yang kedua, ciri-ciri itu menggunakan kata perintah. Seperti apa coba? Aduklah. Ya. Benar benar berarti kata-kata yang berisi ajakan. Terus yang ketiga menggunakan kata penghubung seperti misalkan kemudian, selanjutnya, terus dan lain sebagainya. Yang keempat itu bersifat jelas dan juga mudah dipahami. Nah, jadi teks prosedur itu memiliki bagian-bagian, yaitu ada judul, ada alat dan bahan, dan juga langkah-langkah. Kalau judul tuh misalnya gimana? Kalau kalian bisa mencontohkan, ada yang tahu nggak? Ya, seperti ini. Ibu punya contohnya cara membuat es kopi. Ini termasuk judul karena ini bersifat menunjukkan bahwa dia ingin melakukan sesuatu. Nah, kalau alat dan bahan itu seperti apa? Gelas. Bahan dari teks yang ingin kita ini kan buat. Kalau langkah-langkah, cara membuat. Yang pertama, ya.
tutorial ya biasanya kan, sebuah tutorial. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Ada yang belum ngerti atau? Nah, ini contoh-contoh dari teks prosedur kita cara membuat teh manis. Itu adalah judul dari teks prosedur. Nah, alat dan bahan itu alat yang akan digunakan. Ya, seperti ada gelas, sendok, teh, gula. Nah, juga ada langkah-langkahnya kan. Langkah-langkahnya ini juga terdiri dari teks ini kan, apa kata-kata perintah kan, benar kan? Ambillah. Dan juga ada berisi langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami. Benar? Nah, udah paham semua? Sudah. Nah, kalau udah paham semua, Ibu mau ngasih tugas per kelompok. Per kelompok itu kalian harus diskusin ya, mengerjakan teks prosedur ini. Sabar ya. Nah, diskusi ini depan belakang aja ya kelompoknya biar mudah. 4 dong, 4. Nah, dikerjain, didiskusin per kelompok. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang juga bisa. Itu tulis. Ini bisa dilihat sih contohnya di sini. Yang udah selesai boleh dikumpul. Udah, Bu. Udah semua? Udah belum? Nah, sejauh ini udah pada ngerti kan teks prosedur itu apa? Nah, kalau udah ngerti, Ibu akan cukupkan pembelajaran hari ini karena minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran tentang teks narasi. Yakin gak ada yang mau ditanya di hari ini? Cukup. Nah, yaudah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.